Dan dalam hal ini ya, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berbicara tentang hijrah makan ini, berbicara tentang orang yang tinggal di negeri kufur. Ya. Kata beliau tentang hijrah dari negeri kekafiran ke negeri Islam, kata beliau, wa qad dzakara ahlul ilmi annahu yajibu 'alal insan an yuhajira min baladil kufri ila baladil islam idza kana ghairu qadirin 'ala idhari dinihi. Ini ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin harus kita pahami, ikhwan fillah. Kata beliau, para ulama menyebutkan bahwa wajib atas manusia, atas seseorang, untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, ya, apabila dia tidak mampu menampakkan dinnya. Jadi kalau misalnya seseorang tinggal di negeri kafir, nggak mampu menampakkan agamanya, wajib bagi dia untuk pergi. Hatta perempuan, hatta akhwat, dalam kondisi seperti ini, misalnya tidak ada mahram, dia safar. Ini diantara kondisi safarnya mar'ah yang dibolehkan tanpa mahram. Ya. Wa amma idza kana qadiran ala izhari dinihi, akan tetapi apabila mampu, ya, mampu menampakkan dinnya, tidak ditentang, maka fa innal hijrata la tajibu alaihi walakinnaha tustahab. Kalau mampu menampakkan dinnya, tidak ada pertentangan di negeri tersebut, maka hijrahnya sunnah saja. Kalau dia mampu. Ya. Dari hukum ini, ikhwani fillah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berbicara tentang orang yang pergi ke negeri kafir. Orang yang pergi ke negeri kafir, apa hukumnya? Kata beliau, fa innahu la yajuzu lahu an yusafira ila baladil kufri. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk pergi ke negeri kafir, safar ke negeri kafir. Kata beliau, lima fi dzalika min al-khatari ala dinihi wa ala akhlaqihi wa lima fi dzalika min idha'ati malihi. Karena membahayakan agamanya, kata beliau rahimahullah, membahayakan akhlaknya dan menyia-nyiakan hartanya, selain itu memperkuat ekonomi orang-orang kafir. Ini kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya, jadi orang muslim, ya, mudah-mudahan kita semua memahaminya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita dari hukum hijrah ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, tidak boleh hukumnya bagi seorang muslim untuk safar ke negeri kafir, ya, dengan sebab tadi disebutkan kata beliau, ya, di antaranya membahayakan dinnya, membahayakan agamanya, kemudian membahayakan akhlaknya. Karena berapa banyak orang yang keluar ke negeri kufar, minimalnya akhlaknya rusak. Akhlaknya rusak karena di sana terbiasa melihat orang yang bergaul bebas, perzinahan, ya, kemudian kekufuran. Ini akhlaknya kan, kalau orang itu nggak kuat, akhlaknya rusak. Ya. Kemudian juga selain itu menyia-nyiakan harta, dan selain itu membuat iktisadnya orang kafir ini menjadi kuat perekonomian orang kafir. Apakah mutlak, ikhwani fillah, seseorang tidak boleh pergi ke negeri kafir? Tentu jawabannya adalah tidak. Ya. Kata Syekh, fala yajuzu lil insan an yusafira ila baladil kufri illa bi syurutin thalatha. Ada 3 syarat, ya. Pertama, hukum asal itu haram, tetapi ada 3 syarat yang boleh. Apabila terpenuhi, maka seorang itu boleh pergi ke negeri kafir. Apa syarat-syaratnya? Beliau katakan, an yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubuhat.
an yakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubhat. Hendaknya dia memiliki ilmu yang dengannya bisa mencegah syubhat, mengusir syubhat. Ilm, ya, ini yang pertama. Karena terkadang orang-orang kafir, ikhwan fillah, itu mereka datang ke sebagian kita, kemudian mengajak bicara dan seterusnya, mentashkik akidah kaum muslimin, membuat keraguan dan seterusnya, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah an yakuna indahu dinun yahmihi minasyahawat. Hendaknya dia memiliki din. Kalau tadi ilmu, yang kedua din, agama. Yang dengan agama ini bisa menjaga dirinya dari syahwat. Dari syahwat. Ya, syarat yang ketiga adalah an yakuna muhtajan ila dzalik. Ay yakuna muhtajan ila dzalik. Apabila dia membutuhkan hal tersebut, membutuhkan harus pergi dan harus safar ke negeri kafir, ya, maka dibolehkan. Seperti contohnya kata beliau ada beberapa contoh yang beliau contohkan apabila ada kebutuhan. Yang pertama adalah kalau sakit, seseorang sakit di negeri Islam, nggak ada yang bisa ngobati, sudah pergi ke sana kemari, kan gitu, tidak ada yang bisa, kecuali ada misalkan yang bisa ngobati itu di negeri kafir, maka ada kebutuhan ini berangkat dan itu boleh, ya kan? Kemudian contoh yang lain untuk mempelajari sebuah bidang ilmu, misalkan di negeri kita, di negeri Islam ini tidak ada takhusus ilmu tertentu, adanya di negeri kafir. Maka pemerintah kita ngutus beberapa orang untuk mempelajarinya, dan bagi mereka ini boleh. Karena ada kebutuhan. An yakuna muhtajan ila dzalik. Jadi orang-orang para pelajar ke sana untuk ngambil ilmu takhusus sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, ya pulang. Kemudian di antara hajat yang dibolehkan adalah ayyakuna al-insanu muhtajan ila tijarah. Seseorang yang butuh untuk mengadakan tijarah, jual beli, ya, safar untuk tijarah, kita pergi safar dalam rangka tijarah. Ini pun di antara hal yang dibolehkan kita melakukan atau safar ke negeri kafir. Tapi selain itu, maka ingatlah bahwa setiap perak yang kita infakkan maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap perak yang kita infakkan untuk disia-siakan, berangkat ke negeri kafir untuk sia-sia, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Singkat saja, ada beberapa faedah yang disebut oleh ulama dari hadis yang mulia ini, ya, yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, fikih dari hadis ini adalah ar-raddu, kata Syekh Salim Al-Hilali, ar-raddu ala man yuhawwilu khutbatal jumu'ati ila siyasiyatin hamasiyatin, kata beliau. Ini faedah yang pertama. Bantahan hadis ini ada berupa bantahan kepada orang yang merubah khutbah Jumat atau khutbah yang ada di mimbar Jumat, isinya dirubah. Bukan isinya adalah menyampaikan qala Allah, qala Rasul, menyampaikan ilmu, dirubah sama orang ini dengan khutbah politik yang penuh dengan semangat kosong. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, khataba bihadzal hadithi 'alal mimbar. Rasul berkhutbah dengan hadis ini di atas mimbar. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berkhutbah di atas mimbar dengan hadis yang mulia ini, menyampaikan hadis yang mulia ini, ya.
Apalagi zaman sekarang, ikhwan fillah, ini kaum muslimin itu butuh dengan ilmu, ya. Sesuatu yang sangat kita prihatinkan adalah bermunculan dai-dai, para khutbah, ya, bukannya menyampaikan hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin di dunia mereka dan akhirat mereka, tetapi isi khutbahnya adalah sia-sia hamasiyah, isinya politik. Bacakan koran Kompas, bacakan koran Republika, dibacakan koran bahkan Pos Kota ada, kan gitu. Isinya koran. Ya, tidak dikenalkan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menyelisihi manhaj Rasul dan manhaj sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dengan hadis ini. Rasul sampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu juga Umar bin Khattab menyampaikan hadis ini di atas mimbar. Ya, di atas mimbar. Ini faedah yang pertama yang harus kita pahami, ikhwan fillah, dan harus dipahami juga oleh para dai mestinya, kan? Karena hal ini sangat penting sekali untuk memperbaiki keadaan umat yang sekarang ini dipenuhi dengan kejahilan.